Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Gamausni Ardiansyah dari kelas 10 SIJA. Di sini saya akan membuat web application yang merupakan kalkulator. Sebelum kita mulai, saya akan menjelaskan apa itu web application atau aplikasi web. Aplikasi web merupakan aplikasi yang dapat diakses melalui web browser saat tersambung dengan jaringan internet atau intranet. Aplikasi ini juga merupakan software atau perangkat lunak yang menggunakan bahasa pemrograman seperti HTML, JavaScript, CSS, dan bahasa pemrograman lainnya. Jika kalian sudah mengerti apa itu web application, mari kita lanjut ke bagian HTML. Apakah kalian tahu apa itu HTML? HTML atau Hypertext Markup Language adalah bahasa markup yang digunakan untuk membuat dan menyusun halaman web. HTML tidak dianggap sebagai bahasa pemrograman karena tidak bisa membuat logika pemrograman. Namun, ini merupakan dasar dari semua halaman web dan digunakan untuk menstrukturkan konten web. HTML juga memiliki elemen-elemen atau blok bangunan dasar dari halaman web yang terdiri dari tag-tag seperti HTML, head, body, div, p, a, img, dan banyak lagi. Dan kegunaan HTML adalah pertama, bisa menjadi struktur dokumen web, kedua, menyisipkan konten multimedia, tiga, tautan dan navigasi, empat, formulir, input, 5. Atribut dan semantik. Nah, kesimpulan HTML adalah bahasa dasar yang sangat penting dalam pengembangan web. Ini memungkinkan pengembangan untuk membuat dan menyusun konten web dengan cara yang terstruktur dan terorganisir. Dengan memahami HTML, pengembang dapat membuat halaman web yang menarik, interaktif, dan mudah diakses oleh pengguna-pengguna. Oke, pertama-tama kalian jangan lupa membuat struktur dasarnya terlebih dahulu. Seperti HTML, body, dan head. Jika kalian sudah membuatnya, kalian di dalam head bisa memberikan title jika kalian mau, dan memberikan link rel untuk CSS yang akan dibuat. Di dalam body, kita memberi div dengan kelas kalkulator atau nama yang kalian mau. Setelah itu, kita beri input dengan tipe teks yang di disable untuk menjadi layar kalkulator. Setelah itu, kita membuat button atau tombol untuk kalkulatornya seperti tambah-tambahan, kali-kalian, pengurangan, dan pembagian. Setelah itu, kita membuat button-button lagi untuk angka-angkanya. Setelah sudah, kita juga bisa membuat button desimal dan button AC atau all clear. Setelah itu, kita juga bisa menambahkan script untuk menambahkan JavaScript kita dengan source. Setelah sudah membuat HTML-nya, kita juga bisa membuat CSS untuk mempercantikkan HTML kita. Sebelum kita masuk ke CSS, kalian harus tahu CSS itu apa. CSS kepanjangannya adalah Cascading Style Sheets, yang merupakan bahasa desain yang digunakan untuk menggambarkan tampilan dan format sebuah dokumen yang ditulis dalam bahasa markup seperti HTML. CSS digunakan untuk mengontrol tata letak halaman, gaya teks, warna, spasi, dan elemen visual lainnya. Berikut ini ada poin-poin kenapa CSS itu berguna untuk web. Pertama, konsistensi dan pemanfaatan kembali. CSS memungkinkan penggunaan gaya yang sama di seluruh situs, memastikan konsistensi visual, dan mempermudah pemeliharaan. 2. Pemutusan konten dan presentasi. CSS memisahkan struktur konten dari tampilan, membuat dokumen lebih bersih dan pengembangan lebih terorganisir. 3. Desain responsif. CSS mendukung desain responsif yang menyesuaikan tampilan berdasarkan perangkat yang digunakan, seperti ponsel atau desktop. Di sini saya sudah membuat CSS-nya.
Pertama, di sini saya membuat box sizing untuk membuat border box untuk kalkulatornya. Kedua, di body, saya memberikan font family, display, dan flex direction, justify content, align items, heights, margin, dan background color. Untuk font family-nya, saya memberikan Roboto sans serif. Display-nya flex, flex direction-nya column, justify content-nya center, align items-nya center, height-nya 100, margin-nya 0, dan background color-nya putih. Setelah itu, di dalam header saya memberikan text align dan margin bottom, yang text align-nya center, margin bottom-nya 20 pixel. Dan setelah itu ada header H1. Dalamnya ada margin, font size, dan color. Font size marginnya adalah 0, font size-nya 2, colornya yaitu abu-abu. Nah, untuk di sini kalkulatornya saya berikan border radius dan box shadow. Dan untuk kalkulator screen-nya saya berikan width, height, border, background color, color, text align, padding, font size, border top left radius, border top right radius, yang width-nya 100%, height-nya 80 pixel, bordernya none, background color abu-abu, colornya putih, text align-nya right, padding 10 pixel, font size 2,5 rem, border top left radius 5 pixel, border top right radius 5 pixel. Dan di dalam calculator tree saya hanya berikan display dan grid template columns yang berisi grid dan repeat. Di dalam button saya berikan height, border, background, font size, border radius, outline, dan cursor. Di height-nya saya berikan 80 pixel, border 1 pixel, background-nya white, font size-nya 1,5 rem, border radius 0, outline none, cursor, dan di cursor pointer. Dalam button operator saya berikan background dan color saja. Background-nya orange dan colornya putih. Di button equal sign, background-nya saya berikan hijau, colornya putih, grid column, span, 2 button all clear atau AC, background-nya merah, colornya putih, button hover, background-nya putih juga. Nah, kalau sudah buat CSS-nya, mari kita lanjut membuat JavaScript-nya. Sebelum kita lanjut ke JavaScript, saya akan menjelaskan apa itu JavaScript terlebih dahulu. JavaScript adalah bahasa pemrograman yang digunakan secara luas untuk mengembangkan dan mengelola konten dinamis di situs web. Nah, di sini saya sudah membuat JavaScript-nya. Pertama, const calculator saya beri display value untuk menyimpan nilai pada layar kalkulator. Ada first operand, yaitu menyimpan nilai pertama sebelum operator diterapkan. Ini waiting for second operand menandakan apakah kalkulator sedang menunggu input operan kedua. Di operator yaitu menyimpan operator matematika yang akan digunakan seperti plus, minus, kali, atau bagi. Di sini saya memberi input digit gunanya untuk menangani input digit dari pengguna. Contohnya, jika kalkulator menunggu operan kedua, display value di reset menjadi digit yang baru diinput dan waiting for second operan diubah menjadi false. Di sini input desimal gunanya untuk menangani input titik desimal. Contohnya, jika kalkulator menunggu operan kedua, display value di reset menjadi 0, dan waiting for second operan diubah menjadi false. Di sini handle operator berguna untuk menangani input operator dari pengguna, mengambil first operand, display value, dan operator dari objek kalkulator, dan mengkonversi display value menjadi angka, input value. Di sini perform calculation berguna untuk menyimpan fungsi perhitungan untuk masing-masing operator. Seperti ini untuk bagi, slash untuk bagi, bintang untuk kali, tambah untuk tambah, kurang untuk kurang. Reset kalkulator ya berguna untuk mengreset kalkulator ke kondisi awal. Display value-nya setelah di reset menjadi 0 lagi.
Terakhir ada update display yang berguna untuk memperbarui tampilan layar kalkulator dengan nilai saat ini dari kalkulator display value. Nah, setelah kalian sudah link CSS dan link JavaScript-nya, kalian bisa tunggu. Kalian kalau belum punya, kalian bisa download dari extension yaitu Live Server. Ini optional, jadi kalian tidak perlu untuk mendownload. Kalian bisa saja kalau kalian langsung mau menghosting langsung kayak gini ya, kayak gini ya, jika kalian mau. Nah, setelah kalian sudah menghosting di sini, walaupun saya tidak menghosting sih, kalian mari kita coba terlebih dahulu ya. Coba di 8 dikali 8 dikali 8 64. Kita pencet AC untuk reset. 9 dikurang 9. Oke. 1,1 dikali 4 4,4. 6,9 dikali berapa ya? 420. Kita kali. Hasilnya 2898. Kalian bisa cek kalau itu benar atau tidak. 8 dibagi 8 dibagi 8. 1. 2 dibagi 2. 1. 7 tambah 7 14. 8 kali 9. Nah, coba nomor yang gede. 60. 961. Kalian bisa cek sendiri kalau ini semua benar atau tidak. Oke, kalau ini semua sudah bekerja dengan bagus ya. Jadi kita akan melanjut ke penutupannya. Oke. Oke, pada tutorial ini kita telah berhasil membuat sebuah kalkulator web sederhana yang menggunakan HTML, CSS, JavaScript, dan JavaScript. Dan ya, kita mengoverview aja dari awal ya. Kita pertama membuat struktur dasar HTML, yaitu HTML tadi yang kita tadi menjelaskan, body, HTML body, head, ya, HTML body dan head. Dan kedua, kita menambahkan CSS ini. Kita untuk mempercantikkan HTML kita telah menambahkan dan kita telah menjelaskan ini semua. Tiga, juga kita mengimplementasikan logika dengan JavaScript. Tanpa JavaScript kita tidak bisa menggunakan kalkulator sederhana ini. Selanjutnya penjelasan akhir kode-kode. Tadi ada objek kalkulator, menyimpan status kalkulator termasuk nilai tampilan display value, input digit, mana input digit ya, di sini input digit ya, kita menyimpan status kalkulator seperti tadi. Input desimal untuk menangani input di cheat dan titik desimal dari pengguna. Fungsi handle operator menangani input operator dan melakukan perhitungan jika diperlukan. Dan ya, ini selanjutnya yang tadi kita sudah jelaskan. Oke, dari semua ini kita bisa simpulkan bahwa dengan mengikuti tutorial ini kita telah berhasil membuat kalkulator web yang fungsional. Kalkulator ini dapat melakukan operasi matematika yang dasar saja, tidak advance gitu, seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Dan selain itu, kita juga telah belajar bagaimana mengelola status aplikasi dengan JavaScript dan memperbarui antarmuka pengguna secara dinamis. Dan ya,
Terima kasih telah mengikuti tutorial ini. Semoga bermanfaat dan dapat membantu Anda memahami cara membuat aplikasi web sederhana menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Selamat mencoba dan jangan ragu untuk berekreasi lebih lanjut dengan kalkulator ini. Terima kasih.